Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini soalnya tentang gerak melingkar yang nanti akan dicampurkan dengan hukum Newton. Oke ya, kita lihat soalnya. Sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat berputar secara horizontal terhadap titik tengah. Dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban seperti gambar. Nah, bebannya ini maksudnya ya. Oke. Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon dan koefisien gesekan statis antara beban dan beban meja adalah 0,48 dengan nilai gravitasi atau percepatan gravitasi nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di mana sajakah beban dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari meja? Nah, kalau udah dilihat di sini adalah di mana saja letak beban, berarti artinya kalau jika dia tidak terlempar, kita membahas tentang yang namanya adalah gaya sentripetal. Nah, apa gaya sentripetal? Gaya sentripetal atau disebut dengan Fs, ya, gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat putaran. Misalnya gini ya, berarti kalau misalkan di sini ada benda, dia akan ke sini nih arah F-nya, Fs-nya. Jadi kalau bendanya ada di sebelah sini, sebelah kiri, dia akan ada ke sini Fs-nya. Kalau benda di sebelah sini di atas, berarti dia Fs-nya akan ke sini. Ataupun ini, pokoknya dimanapun dia berada, dia pasti akan memberikan atau akan ada gaya yang menahan dia biar nggak keluar lintasan. Ini pun terjadi di bulan atau satelit-satelit yang ada di luar planet bumi gitu ya. Nah, jadi gimana? Nah, kalau nyari gaya sentripetal nilainya adalah M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Tapi di sini kalau kita bisa lihat, ternyata adalah kecepatan sudut. Nah, kita harus ingat nih hubungannya antara V dan juga omega. Nah, nilai kecepatan linier nilainya adalah omega dikalikan dengan R gitu ya. Jadi kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari, dia ada di mana letaknya. Atau kita juga bilang di sini, ini nilainya M dikali omega dikali R dikuadratkan, berarti nilainya ini per R nih, berarti boleh kita bilang di sini berarti M dikali omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi dengan R. Nanti ada yang coret nih, berarti cuma tinggal 1 nanti ya. Jadi tinggal M omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, itu adalah untuk si gaya sentripetalnya. Tapi gaya sentripetal ini ada yang beda-beda. Ada yang pakai tegangan tali, ada yang pakai gaya gesek dan lain-lain. Kalau di sini nih pakai adalah gaya gesek ya. Jadi sebuah benda ada gaya geseknya. Nah, kita hapus dulu sebelah sini. Nah, kalau teman-teman ingat nih, ada sebuah benda misalkan itu ya. Dia bendanya kita bikin agak ini ya, agak tinggi sini ya. Nah, dia ini sebenarnya kan dia akan terlempar ke sini ya. Dia akan terlempar keluar nih bendanya. Tapi ada yang menahan. Siapa? Yang menahan adalah gaya sentripetal. Yang di sini gaya sentripetalnya ternyata karena dia adalah adanya gesekan di bawahnya nih, ada gesekan antara permukaan si pembuat perkakas dan juga barangnya atau bendanya, berarti nilai Fs atau gaya sentripetal ini akan setara atau sebanding dengan gaya gesek yang statis. Ayo, masih ingat nggak gaya gesek statis itu persamaannya gimana? Nah, untuk mencari gaya gesek statis, Fs nilainya adalah N dikalikan dengan mu. Nah, itulah gaya normal yang arah tegak lurus seperti ke sini ya. Ini adalah N. Dan N ini adalah hasil dari reaksi ya, dari aksi gaya W, gaya berat. Jadi boleh kita juga bilang bahwasanya nilai F itu adalah W dikali dengan mu, atau boleh kita bilang karena W itu sama dengan adalah M dikali G, massa kali gravitasi, berarti boleh kita bilang nilai adalah M kali G dikalikan dengan mu. Nah, kita masukkan nih berarti nih Fs-nya tadi kita ada M dikali omega kuadrat dikalikan dengan R yang nilainya sama dengan M dikali dengan G dikalikan dengan mu. Nah, ada yang sama ya, M-nya kita coret. Yosh, betul. Kemudian di sini ada omega kuadrat yang kita dapat nilai 4 ya, berarti 4 kuadrat di sini dikalikan dengan R yang kita nggak tahu berapa ya, sama dengan G dikalikan dengan, maaf, G-nya udah kita ambil 10 aja ya, nilainya 10, kemudian dikalikan dengan mu-nya adalah 0,48. Nah, berapa nih 4 kuadrat? Ini adalah 16R sama dengan 4,8. Nah, nanti nilai R-nya adalah 4,8 dibagi dengan 16. Nah,
hitungnya gimana? Boleh langsung dibagi kalau ke teman-teman bisa. Kalau saya pribadi kalau misalkan emang bingung gitu ya 48 bagi 16, atas kali 10 bawah kali 10 untuk menghilangkan komanya, berarti 48 dibagi dengan 16 dikali 10. Nah 48 sama 16 ini bisa dicoret. Nah nilainya adalah atasnya nilainya adalah 3 gitu ya. Nah berarti nilai R-nya sendiri adalah 3/10, atau boleh juga tulisnya adalah 0,3 meter yang nanti sama dengan seperti 30 cm. Nah 30 cm ini adalah batas maksimum untuk biar dia tidak terlontar. Nah maksimumnya 30 nih batasnya nih. Berarti yang bisa adalah di 8 bisa, 16 bisa, 24 bisa, 30 juga bisa. Yang nggak bisa mana? 40 nggak bisa. Jadi jawabannya adalah A, B, C, dan D. Nah itu dia soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.